صديقي دلني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama bersyukur kita, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ucapan bareng-bareng boleh diikuti alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, ya itu ya untuk pertama kita haturkan kepada Allah yaitu ya Allah segala puji hanya bagimu alladzi engkau ya Allah yang bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami berharap ya Allah nikmat yang kau berikan kepada kami engkau sempurnakan. Nah teman-teman sekalian, rizki yang diberikan oleh Allah itu cukup banyak ya, tidak hanya berupa harta itu hanya salah satu saja, tapi kesehatan, keluarga ya, dan yang lain yang kita nikmati ini Masya Allah. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, sore hari ini khusus ya kita barengkan yaitu kelas parenting bersama dengan Boost Your Immune with Al-Qur'an. Jadi kita membahas dua hal nih, keluarga dan kesehatan. Nah, maka teman-teman sekalian ya, sore hari ini insya Allah saya akan sharing dan teman-teman silahkan nanti bisa menambahkan atau bertanya ya, atau mungkin ada referensi yang lain. Nah, makanya ini kesempatan kita, insya Allah kita sampai dengan 5:30 ya. Jadi kalau di kami pas 5:30 itu maghrib. Kalau ada yang di waktu Indonesia timur atau tengah ya, nanti bisa duluan untuk sholat maghrib duluan. Itu ya, kami yang di wilayah barat sekitar 5:30 maghribnya. Nah teman-teman sekalian, yang kedua mari kita bersolawat dan memberikan salam kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW ya. Alhamdulillah beliau adalah sosok teladan kita semua. Ya, beliau yang telah memberikan ya uswah hasanah. Ya, karena ada dua uswah hasanah teman-teman sekalian. Ayo diingat kembali, ada dua uswah hasanah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Abul Anbiya yang sebentar lagi kita akan mensyiarkan, yaitu Idul Adha. Siapakah beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu uswatun hasanah pertama. Nah, uswah hasanah kita kedua yaitu beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Ya, itu teman-teman sekalian. Oke, ya kita aturkan salawat serta salam kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan izin. Ya, Allah memberikan izin kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian ya, ingat kembali setelah kita bersyukur kemudian bersolawat ya, beberapa kalau yang mengikuti kajian NLSQ pagi hari ya bisa diamalkan yaitu baca Al-Qur'an yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersama para malaikat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang kalian beriman, bersalawatlah kepada beliau. Nah, teman-teman sekalian ya, maka kita diberikan salawat. Teman-teman sahabat setia NLSQ ya, salawat 100 kali di pagi hari. Ya, sebagaimana beberapa alim ulama kita ya memberikan contoh ini. Jadi setelah baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kemudian baca sallallahu 'alan nabi Muhammad. Ya, boleh itu. Ya, atau boleh juga Allahumma salli 'ala Muhammad. Boleh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Boleh. Ya, beberapa redaksi boleh, silakan. Jumlahnya 100 kali. Seperti itu teman-teman sekalian. Gimana kalau kurang, monggo. Ya, yang kami biasanya mudah-mudahan bisa istiqomah yaitu 100 kali. Ba'da subuh. Ya, jadi di pembuka dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kemudian bersolawat. Ingat teman-teman sekalian ya, salawat ini Masya Allah. Ya, ini sebagai salah satu wasilah kita. Ya, pembuka ya di antara kita sebelum berdoa. Kenapa? Karena itu bentuk kecintaan kita
kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ingat ayatnya, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, kita orang-orang bertauhid, muslim dan mukmin, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla Jalaluh, maka fattabi'uni, ikutilah Nabi. Caranya gimana? Kita mencoba belajar terus bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan dikasih kemudahan. Ya, sebagian ulama, ya, para habaib itu memberitahu salawat itu bisa melembutkan hati. Ya, jadi teman-teman sekalian, itu yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk, ya, sore hari ini kita akan mencoba menguatkan azam kita, ya. Saya sapa dulu teman-teman parenting, kan tuh judulnya kan Parenting Qur'ani with NLSQ Indonesia. Bagaimana sih kita sharing tentang dunia pengasuhan, ya, berdasarkan Al-Qur'an? Apa ini? Oke, nggih, monggo yang nanti bisa melihat di rekamannya kalau yang berhalangan, ya. Suaranya masih cukup bisa didengar ya, teman-teman, ya? Jelas ya? Jelas, Ustaz. Jelas. Jelas. Oke, baik, alhamdulillah. Nanti mohon dibantu ya kalau misalkan ada suaranya kurang jelas, diberitahu. Nah, teman-teman sekalian, ya, sore hari ini kita kuatkan itu, ya. Dunia pengasuhan anak dengan Al-Qur'an. Ayo kita diskusi. Nah, yang kedua yaitu tentang boost your immune with Al-Qur'an. Nah, ternyata teman-teman sekalian, ya, kalau kita boleh mewacanakan seperti itu, ya. Ayo kita kuat dari rumah, ya. Jadi Muslim strong, ya, from home. Jadi menjadi keluarga Muslim yang kuat dari rumah. Kenapa? Karena hampir, ya, yang ikut sore ini sebagian kena PPKM darurat gitu, ya, atau WFO, ya, work from WFH, ya, kerja dari rumah gitu, ya. Dan anak-anak juga pas kalian juga sekolah dari rumah gitu, ya, tahun ajaran baru. Enggak apa-apa, kita syukuri. Nah, maka teman-teman sekalian, pas di pengasuhan kita juga mendekat kepada Al-Qur'an seperti apa? Kemarin pertemuan 1 2 3 rekamannya sudah saya share juga, ya. Kemudian hari ini yang keempat. Nah, yang boost your immune with Quran ini yang hari pertama. Kita kuatkan. Ada apa sih dengan Al-Qur'an? Yuk teman-teman sekalian, kita lihat. Kita loncat ke surat pembuka di dalam Al-Qur'an. Surat apakah itu? Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian, ayo kita lihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, ini kita lihat ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini teman-teman sekalian. An'amta 'alaihim. Ya. Mulai dari ayat pertama, dimulai awali dari ta'awud, kemudian basmalah, kemudian puji-pujian kepada Allah. Lalu di situ lihat, ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, ya Allah, ya, hanya kepadamu lah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku meminta. Ya, memohon, berharap kepadamu semata. Apa yang diminta orang-orang yang beriman? Lihat teman-teman sekalian, ya. Orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin, yang diminta, lihat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Yang seperti apa? Sudah dijawab sama Allah. An'amta 'alaihim. Ya, yang engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau di dalam dunia parenting kemarin contohnya salah satu aja, yaitu keluarga siapa? Keluarga Imron. Ya, keluarga Imron. Ya, bukan bagian dari Nabi, tapi disejarjarkan panggilannya di salah satu ayat, ya. Nuh, ya. Kemudian apa namanya? Imron. Ya, Ali Imron atau keluarga Imron. Nah, teman-teman sekalian, ya, ketika kita lihat surat Al-Fatihah itu, ya, kita minta kepada Allah
lalu permintaan kita ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian apa? An'amta alaihim, yang mereka mendapatkan nikmat itu. Siapakah mereka? Ayo kita ingat ada 4 golongan. An'amallahu, Allah memberikan nikmat kepada mereka. Yang pertama, minan nabiyyin. Siapakah yang pertama, teman-teman? Para nabi. Wasiddiqin. Siapakah mereka? Orang-orang yang siddiq. Ya, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, para sahabat yang mulia, itu ya, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Siapakah mereka? Ya, wa kunu ma'as-shadiqin. Ya, kalian orang yang beriman bersamalah orang-orang yang jujur. Yaitu apa? Yang kemudian mereka sabar dan berjuang, berjihad, mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengajak fafiru ilallah, orang-orang pada kembali ke jalan Tuhan, jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengenal kembali. Apalagi kondisi yang seperti ini, teman-teman sekalian. Ya, maka ini saat yang tepat ketika di dalam rumah, ya, ada Allah di rumahku. Apa itu? Ada Allah di rumahku, ya. AADK itu yang katanya Ustazah Oki Stiana Dewi, ya, menulis beliau di dalam bukunya itu. Ada Allah di rumahku. Jadi teman-teman, ini adalah media terbaik kita, ya, ketika diuji seperti ini. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara yang lain. Maka teman-teman sekalian, kita lihat tadi itu, ya, kita minta sama Allah nikmat, yaitu yang diberikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada. Nah, teman-teman sekalian, ya, ini yang ketiga ini syuhada. Di antaranya yaitu mereka yang syahid itu ketika apa? Dalam kondisi wabah seperti ini, terutama teman-teman sekalian, para alim ulama kita, banyak tidak yang Allah panggil karena Allah lebih sayang? Banyak sekali. Dari ormas ini, ya, dari sesepuh kita, Masya Allah, banyak sekali. Maka kita doakan mudah-mudahan mereka dalam kesyahidan, ya, menjemput kesyahidan, husnul khotimah. Nah, yang keempat ini teman-teman sekalian, yang kita pengen masuk ke dalamnya. An'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang-orang yang solih. Siapakah mereka itu? Ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, ketika di dunia ini mereka termasuk orang-orang yang ihsan, ya, yang baik. Yaitu apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Takon nun apa baca siang piring. Kadung kok Mohon izin ya, nonton. saya mute all ya. Nanti teman-teman kalau mau menyampaikan bisa kok, sudah bisa di-unmute. Nah, jadi teman-teman sekalian, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, beribadah kepada Allah, ya, ingat kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita nggak bisa, ya, tapi kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat, ya, orang yang, mohon maaf, ya, rakyat, pemimpin, orang kaya, orang tidak punya, ya, para alim, ya, orang yang biasa awam, ya, semuanya tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, idza jaa ajaluhu, ketika datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Ini dia teman-teman sekalian, ikhtiar. Ya, ikhtiar bagaimana? Dalam pengasuhan dan juga apa? Meningkatkan imunitas tubuh. Bagaimana Al-Quran memotivasi kita, ya, menyemangati kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, setelah surat Al-Fatihah, teman-teman, sekarang kita loncat ke surat Al-Baqarah, sekitar halaman ketiga, yang bunyinya seperti ini, teman-teman sekalian. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Lihat teman-teman sekalian. Ketika Allah membuat satu pandangan bagi kita nih, ya. Wahai kalian orang manusia, ya, u'budu, beribadahlah kepada Allah, ya.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi. Itu loh Tuhanmu yang nyiptakan kamu. Yang dulu kamu juga bersaksi, alastu birabbikum qalu bala. Kamu dulu di alam roh bilang, aku ini Tuhanmu, kata Allah gitu. Nah sekarang aku ingetin lagi, wahai kalian manusia, beribadahlah kepada aku. Ya, ubudul ladzi, astagfirullah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. Artinya apa? Yang mendahului kita. Ya, Masya Allah. Ya, itu menjadi pelajaran buat kita. La'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan. Lihat teman-teman sekalian, kita dikasih pandangan. Ayo coba lihat tuh, bagaimana sih bumi dihamparkan, gunung-gunung ditinggikan. Nah, kan gitu kan? Artinya apa? Ya, selain tadi itu teman-teman sekalian, kita kemudian sadar, lalu kita lihat, oh iya ya, Allah itu memberikan inna fi khalqis samawati wal ardi. Ayat-ayat kauniyah ini untuk kita pikirkan. Yang kaya, yang miskin, yang tidak punya, yang alim, ya, yang awam, yang pemimpin, yang orang biasa. Ya, kalau Allah sudah memberikan ajalnya sudah tutup, selesai sudah. Maka ini kesempatan kita. Yuk teman-teman sekalian, ayo. Ya, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman ketika kita dipanggil. Ya, ketika kita dipanggil, yaitu apa? Lihat teman-teman sekalian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Allah cinta kepada orang beriman dan orang yang kemudian takwa. Makanya disuruh cepat-cepat. Wasari'u, berlari, bersegera. Ayo deh, semuanya pada minta ampunan. Makanya kemarin salah satu sebutlah kalangan kaum muslimin kan istighosa nasional atau taubat nasional. Ini kesempatan kita meraih rahmat Allah. Pun demikian ketika di dalam satu keluarga atau rumah. Terlebih individu. Ya, teman-teman sekalian. Subhanallah. Ya, jadi kita lanjutkan surat Al-Baqarahnya itu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa walladzi astagfirullah. Sebentar ya, teman-teman sekalian. Saya lihatkan. Was-samaa binaa fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala, lihat ini ayatnya nih. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Lihat teman-teman sekalian. Kalian kira yang tadi itu ya, ada gunung, ada hamparan bumi, ya kan, ada langit. Ini siapa yang ciptakan? Ya, orang-orang musyrik, orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah. Mereka menjadikan tandingannya, wah itu kan memang udah kecipta dari sononya gitu kan. Subhanallah. Ya. Kalau mereka beriman, mereka langsung berpikir, oh ini nggak mungkin nih tercipta dengan sendirinya, nih pasti ada yang membuat. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, habis ini saya akan tampilkan di dalam buku saya di awal-awal itu mengenal Tuhan. Habis ini saya akan share. Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian teman-teman sekalian ditantang sama Allah. Wa in kuntum fi raibin. Ayo kalau kalian ragu deh. Manusia kalau kalian ragu, wa in kuntum fi raibin, dalam keraguan kalian, ya. Fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya. Kalau kalian ragu terhadap apa-apa yang udah kami turunkan, ya, udah kamu dijatah rezekinya, ajalnya sudah ditentukan. Ini diberikan fasilitas bumi seperti ini itu ya kan? Itu semua dari Allah. Kalau kalian ragu itu, fa'tu bisuratim min mislihi. Nah, ditantang kan? Al-Qur'an dikasih sebagai petunjuk, kata orang-orang musyrik gimana? Ya. Wah, itu cuma sihir. Itu cuma buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja. Teman-teman sekalian, Allah langsung menantang. Lihat. Al-Qur'an bukan makhluknya Allah, dia kalamullah. Ya, dia adalah sumber inspirasi kita, petunjuk kita. Ya, lagi galau, lagi bingung seperti ini ya kan? Obat belum ditemukan walaupun sudah ada ikhtiar vaksin, sudah ada sebagian itu kan pakai terapi ini seperti ini terus aja. Karena ini kecerdasan kita kan, terus kita mencari ya jalan yang terbaik dari ujian ini. Tapi teman-teman sekalian, ya, sepanjang zaman yang tidak pernah ya diubah, yang Masya Allah, Allah menjaganya. Ya,
Allah menjadikannya. Wa in astaghfirullah. Astagfirullah. Allah menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya Allah lah yang kemudian menjaga Al-Quran itu. Nah, makanya kalau Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi kita semua, nah makanya kita ambil karena dijaga oleh Allah. Kan gitu kan? Karena dia masih murni. Maka teman-teman sekalian, kemudian ditantang sama Allah, fi mithli wada'u syuhada. Ya, bahkan nggak cukup itu. Wada'u syuhada'akum. Udah kumpulin semuanya deh. Ya, yang bisa menandingi Al-Quran. Udah semuanya. Kekuatan kamu udah kalau udah bisa, udah ayo tanding sama Al-Quran. Persis teman-teman ingat bagaimana Musa alaihissalam. Ya, bersama menantang Fir'aun. Lalu Fir'aun memanggil, dibantu tukang sihirnya. Lalu apa? Wah, kan dikeluarin kan tukang sihir duluan kan? Apa yang terjadi? Masya Allah. Ya, Musa dengan mukjizat tongkat itu menang kan? Pun demikian teman-teman sekalian, yuk sore hari ini Al-Quran ini Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini adalah jalan kemenangan kita. Ya, untuk apa? Untuk keluarga, untuk kesehatan, ya, untuk masalah yang sedang kita alami ini. Ya, Subhanallah, ya kan? Masya Allah. Ya, coba kita lihat nanti. Kita teruskan ya. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Nggak mungkin kalian bisa. Udah. Fattakun narul lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Oke. Mau istirahat. Oke, baik. Nanti Ustazah ada rekamannya. Terima kasih Ustazah sudah bisa bergabung. Lekas sembuh. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ya. Itu kemudian ya, mereka tidak mampu ya menandingi Al-Qur'an itu. Lalu apa? Kemudian disuruh datengin, ya kan nggak bisa kan? Nah, maka teman-teman sekalian, fattakun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Di kondisi yang ada seperti ini, udah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, bertaubat, mau semakin dekat kepada Allah. Ya, meminta jawaban kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah untuk keluarga kita dan untuk kesehatan tadi. Nah, maka teman-teman sekalian ya, ini yang di surat Al-Baqarah. Kita loncat sekali lagi, habis ini kita akan bahas tentang mukjizat Al-Quran atau I'zazul Quran. Ya, sekali lagi surat yang kita akan bahas yaitu surat Al-Hasyr. Ya, teman-teman sekalian, surat Al-Hasyr. Di dalam surat Al-Hasyr itu lihat, bunyinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai kalian orang-orang yang bertakwa, ya, persiapkanlah diri kalian ya untuk hari esok, yaitu apa? Perbekalan. Ya, supaya kita lebih baik. Ya, teman-teman sekalian. Ya. Makanya kemudian kalau ada yang tanya, "Ustaz, ini kok pandemi seperti ini ya? Yang kena kok orang macam-macam, yang kaya kena, yang tidak punya juga kena, yang pejabat kena, yang rakyat kena, yang ulama kena, yang orang awam kena." Subhanallah, teman-teman sekalian. Ya. Kalau sudah Allah berkehendak, innama amruhu. Ya, setiap apa satu urusan, ida arada syai'an. Kalau Allah sudah berkehendak, tinggal Allah bilang kayak gini, ayyakula lahu kun fayakun. Aku ucapkan apa? Kun, jadilah maka jadilah. Itu kata Allah. Ya, persis seperti tadi, idza jaa ajaluhu. Ketika datang ajal itu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi lihat teman-teman sekalian, yang membedakan apa? Ya, ketika menemui dipanggil tadi, kita keadaannya mendekat kepada Allah, mendekat kepada Al-Quran, atau justru dalam kepanikan. Banyak ya fenomena yang terjadi di sekitar kita. Masya Allah, ajalnya datang, dia lagi ngafalin Quran. Masya Allah, lisannya terus aja. Ajalnya datang ketika najak, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah dan sebagainya, teman-teman sekalian. Artinya, Masya Allah, ini fenomena saja. Ya, bagaimana kita mengakhiri kehidupan ini, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman sekalian, ini pilihan buat kita segera mendekat kepada Al-Quran. Di dalam ayat surat Al-Hasyr itu, lanjutannya seperti ini. Ya, astagfirullahaladzim.
ma qaddamat ligat. Wattaqullah, ya gitu kan? Wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu, lihat kita diingatkan ini. Dan janganlah kalian menjadi ya orang yang seperti apa? Wala takunu ya kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Lihat. Jangan kalian menjadi orang yang lupa terhadap Allah supaya Allah nggak lupa terhadap kita. Teman-teman sekalian. Tadi yang sudah saya singgung yaitu tentang ihsan. Ya, bagaimana ihsan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Para penghuni surga itu dulunya orang baik, orang ihsan, beribadah ya seolah-olah dia melihat Allah. Jadi dengan sangat taatnya, ya, dengan sangat takutnya, berharapnya. Maka teman-teman sekalian, kalau sudah seperti itu, Allah ingat kepada kita. Ingatlah Allah dikala senang, maka Allah akan ingat engkau dikala sempit. Kan gitu kan? Ya. Subhanallah, ketika dikasih nikmat Allah, alhamdulillah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ditambah lagi, nih orang ya sekarang udah sembuh, udah sehat. Alhamdulillah makin mendekat pada Allah. Tambah tuh. Tambah terus makin Masya Allah. Sampai derajatnya muslim, mukmin, muttaqin. Masya Allah. Islam, iman, ihsan. Ya, semakin tawadu, ya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sebagian orang menilainya mungkin biasa-biasa aja, tapi di sisi Allah, ya, lihat teman-teman sekalian, ya, hadis sahih ketika menyampaikan wa yatadarasunahu bainahum, ya, illa nazalat alaihimus sakinah. 4 keutamaan seperti sekarang mudah-mudahan kita termasuk kalau kita suka mengaji, kajian, taklim atau tadarus Al-Quran, tadabur. Al-Hasyr ini tadi kan. Ya. Wala takunu kalladina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Nah, kelanjutan ayat itu, teman-teman sekalian, ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama. Orang yang menduduki, yang mendapatkan neraka dengan orang yang mendapatkan surga. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Yang mendapatkan surga, Masya Allah, itu kenikmatan yang besar. Ya. Kemudian apa, teman-teman sekalian, lihat. Ya. Di sini, kelanjutan ayat ini kita dikasih tahu. Ya. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ya. La yastawil ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Kemudian apa? Wallahu alladhi la ilaha illahu. Ya. Nah, mohon maaf. Sebentar teman-teman sekalian. Ya. Kelanjutannya apa? Ketika Allah menurunkan, memberikan Al-Quran kepadaku, gunung. Ada yang ingat ayatnya? Saya lihatkan ya. Ada yang ingat, teman-teman? Al-Hasyr. Bentar ya. Ah, gini. Bunyinya gini. Lau anzalna. Kalau sekiranya hadzal Quran, Al-Quran ini kuturunkan. Ya. Kepada siapa? Hadzal Quran ala jabalin. Kepada gunung. Gunung nih, kita kasih Al-Quran. Apa yang kemudian? Gunung gak mampu, meledak dia. Gak mampu. Karena kedahsyatan Al-Quran. Lihat teman-teman sekalian. Mukjizat Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ini di kitabnya kepada kita. Kemudian ayo. Ya. Kita cari jalan-jalan petunjuk Allah itu dari Al-Quran. Ya. Subhanallah. Teman-teman sekalian. Ya. Kelanjutannya. Hadzal Qur'an ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, karena saking takutnya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Teman-teman, ya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Lihat, teman-teman sekalian. Karena dahsyatnya Al-Qur'an ini, ya, Masya Allah. Lihat teman-teman sekalian. Peristiwa, ya, mau penghancuran Ka'bah, ya, lihat. Alam taro, ya, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tahiran ababil. Tarmihim, lihat teman-teman sekalian. Tarmihim bihijaratin min sijil. Teman-teman sekalian, lihat. Bagaimana kan itu kan seolah-olah pasukan yang kuat. Pasukan gajah, ya mau menghancurkan Ka'bah, itu kan mau menyerang. Kan keren banget tuh ya kan. Wah, kayak dahsyat gitu kan. Wah, hancur nih pasti. Lihat teman-teman sekalian. Ya. Bagaimana ketika Allah mengirimkan burung, lalu menjatuhkan batuan-batuan dari, Masya Allah, hancur kalah. Pun sama teman-teman sekalian ya. Di dalam materi sore hari ini, ayo kita bareng-bareng berikan keberkahan kepada keluarga melalui Al-Quran. Pun sama, bangun imunitas tubuh melalui Al-Quran. Nanti per day ya, per hari ya, mulai hari ini insya Allah malam nanti akan saya share. Jadi minimal ada 5 kali input informasi di dalam kelas Boost Your Immune with Al-Quran. Ya, mulai dari bentuknya amalan, bentuknya tausiah atau tauji, ya, bentuknya sharing ilmiah, ya, bentuknya kemudian apa? Pertanyaan dan jawaban seperti itu. Jadi minimal 5 kali. Nanti teman-teman boleh memberikan informasi untuk bahan diskusi di situ. Jadi 40 hari. Terutama yang mau kita pegang, ya, bagaimana kita membentuk the power of habit. Ya, bagaimana kita membentuk kekuatan kebiasaan dalam 40 hari. Dalam satu bukunya, Dr. Aid Al-Qarni menyampaikan manajemen waktu bagi seorang muslim. Nah, makanya nanti bentuknya seperti amal yaumiyah gitulah, ya. Tapi enggak saya suruh setor tidak, tapi saya akan berikan, ayo pagi seperti ini, ya. Makanya kalau di bukunya Pak Anies Mata itu disebut, ya, sepanjang hari bersama Allah. Nanti akan lihat tuh, apa pagi seperti ini, menjelang agak siang seperti ini, nanti siang hari seperti apa, seperti itu, ya. Jadi sunnah-sunnahnya. Termasuk teman-teman sekalian, nanti ada hadis-hadis yang mendukung tentang misalkan kenapa kok kita kemudian ya kalau ini ada protokol menggunakan masker, ya, kemudian ini ada penemuan tentang vaksin secara ilmiah seperti apa. Masya Allah. Ya, dalam satu buku 333 kebaikan dalam Islam. Ya, al-Islam yusrun, Islam itu mudah. Di situ banyak hadis-hadis yang mendukung. Ya, ternyata keimanan kita itu ya yang paling bawah. Bagaimana kemudian kita menyingkirkan duri dari jalan? Berarti kan keimanan kita sangat tuh, ya. Sangat kita dituntut la yu'minu ahadukum. Kita nggak beriman dengan sempurna. Kecuali kita apa? Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cinta pada saudara yang lain. Ya seperti cinta pada dirinya sendiri. Makanya kan, oh iya ya, ini kalau kehidupan masyarakat nih ternyata sekarang ada bagian dari adabnya apa? Menggunakan masker. Ya kita pakailah. Ya, oh alhamdulillah ini ada vaksin yang bagus ya kan, menurut penemuan dokter ini ya, menurut dokter ini yang bagus merek ini. Udah kalau teman-teman yakin, kemudian teman-teman kan ilmu kan yang dipakai kan dasar ilmu, pakai boleh silahkan vaksin itu. Nah teman-teman sekalian ya, jadi teman-teman sekalian, Boost Your Immune ini nanti ya kita akan mengkaji bagaimana sistem imunitas di dalam tubuh kita. Oke ya, karena saya lihat dulu jamnya ya, jam berapa ini. Oke, jam 16.40. Teman-teman sekalian, saya akan share materi dulu ya. Oke, kita akan lihat. Baik, teman-teman sekalian, insya Allah untuk teman-teman yang di grup Boost Your Immune with Al-Quran, nanti insya Allah saya akan kirimkan ini file buku sekitar 200 halaman ini. Nanti teman-teman akan bisa lihat. Sebagian alhamdulillah sudah mendapatkannya ya, bentuk hard. Insya Allah yang softnya saya akan berikan. Nah teman-teman sekalian, di awal ya kita mencoba menyadarkan diri kita dulu.
bagaimana kemudian penciptaan alam semesta. Lihat teman-teman sekalian, ya. Nanti teman-teman akan di sini disuguhkan ayat-ayat yang mendukung bagaimana kemudian qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bilang, siapa sih yang nyiptain alam semesta ini kayak semuanya nih, ya. Kemudian apa? Langsung dijawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, dialah Allah jika kamu mempercayainya. Teman-teman sekalian, ya, ini wabah yang semuanya qadarullah. Ya, ini semua bagian dari takdirnya Allah. Ya, yang semuanya ini adalah bagian makhluknya Allah. Nah, makanya kemudian tempat mengembalikan terbaik adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya ya semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan ini yang paling baik, ya. Kita untuk apa? Lihat teman-teman sekalian. Berharap diberikan panjang usia dan keberkahan. Ya. Subhanallah teman-teman sekalian. Baik, ini nanti bisa dibahas di hari berikutnya besok, nanti saya akan sharekan. Jadi di screenshotkan. Nah, sekarang saya masuk ke ini sebagai pengantar ya. Sudah tampil teman-teman? Sudah Pak Ustaz. Sudah ya? Baik. Oke. Teman-teman sekalian, ini sudah tampil ya. Nah, ini sebagai awalan saja. Menguatkan kita. Bagaimana kemudian Masya Allah. Masya Allah. Tubuh merespon dari Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan, yang kita tadaburi, yang kemudian kita mendekat terhadap kalamullah tadi. Kenapa? Kan ini wasilah. Kita kembali, keadaannya kayak gini ya. Misalnya keluarga gitu ya. Oh, keadaannya seperti ini, balikin kepada Allah. Oh, negeri ya, atau seperti ini wabah, kita kembalikan kepada Allah. Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita lihat Al-Quran dan imunitas tubuh. Nah, wabah yang ada sekarang ini sampai dengan sekarang dilanjutkan dengan PPKM darurat, lalu ini katanya mau diperpanjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita doakan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita segera normal kembali dan semuanya insya Allah sehat walafiat semuanya. Teman-teman lihat, memperkuat imunitas tubuh ini sering yang kita dengarkan. Oke, misalkan contoh kalau kemarin ya sampai ada yang bahas kan agak-agak dalam gitu ya. Kenapa sepak bola di Eropa kok diberitakan kayak gitu? Kenapa kok di Amerika nggak maskeran gitu ya kan? Teman-teman, kalau kita pernah baca dalam satu berita, itu mereka ya sudah melewati herd immunity. Ya, istilahnya bagaimana kemudian mereka itu sudah berikhtiar ya untuk vaksin 70 atau 80% keseluruhannya sudah divaksin. Kemudian apa? Ya udah sekarang kan gitu ya kan hidup berdampingan kayak gitu kan. Makanya Piala Eropa gitu ya atau di Amerika seperti itu. Nah, kemudian di kita di sini kan masih sering ya kita dengar, imunitas tubuhnya ya dijaga ya. Ya sistem imun tubuhnya dijaga ya. Dengan cara apa? Ada yang bilang kan gitu kan, iman, imun, aman gitu kan. Nah, ini yang sering kita dengarkan. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat daya tahan tubuh antara lain dapat diperoleh dengan membaca Al-Quran. Nah, ini teman-teman sekalian. Selain, nah lihat, kita lihat. Makanan, minuman, vitamin ya, atau yang hari ini tayang di Jawa Pos misalkan ya, atau kalau di Malang Pos juga sempat ada berita seperti itu ya. Itu ada semacam panduan gitu kan. Vitamin C, vitamin D gitu kan. Mulai dari berjemur, makan kacang-kacangan gitu kan. Kemudian dan lain-lainnya, itu kan buah-buahan dan seterusnya, makanan bergizi dan seterusnya. Di situ sampai ada contoh-contohnya ya.
Kemudian selain itu teman-teman sekalian, mengapa Al-Quran dapat meningkatkan imunitas tubuh? Jadi dua hal teman-teman sekalian. Ya, kita lihat ya. Oke, saya apa namanya keluarkan dulu. Bentar. Bentar ya. Teman-teman bisa melihat saya? Bisa. Bisa? Kelihatan nggak? Udah bisa. Bisa ya? Kelihatan. Oke, saya sebelum ke slide lagi, saya akan jelaskan. Kita ini ya, atau seseorang manusia, itu ada 4 unsur. Yang pertama body. Apa yang pertama, body? Tubuh. Fisik ini teman-teman sekalian. Yang kelihatan seperti saya nih ya, ada mata, hidung, telinga gitu ya, mulut gitu ya, tangan, kaki gitu ya, kelihatan dari luar. Dan ada yang bagian dalam, internal. Apa itu organ tubuh? Ya, misalkan apa lambung, paru-paru, gitu kan, jantung, ya, usus dan sebagainya yang di dalam termasuk darah dan sebagainya. Salah satunya yaitu yang kedua, unsur kedua, otak. Ya, apa unsur yang kedua? Otak. Yang kita bahas, kita kerucutkan yaitu mind-nya atau software-nya, yaitu apa? Pikiran, mind. Ya, teman-teman sekalian, ya, subhanallah. Ya. Ketika tadi kita bahas kenapa Al-Quran kok meningkatkan imunitas tubuh, ya, tetap teman-teman sekalian, ya makannya, minumnya, vitaminnya tadi tetap diperhatikan kan gitu ya, itu tetap dilakukan sebagai ikhtiar, tetap dilakukan. Itu kan asupan dia masuknya kemana? Ke Pikiran. fisik, kemana? Fisik. Fisik, physically kebutuhan manusiawi, jasad kita kan gitu, jasad. Ingat teman-teman sekalian, pikiran ini juga perlu asupan. Kan gitu kan? Mohon izin nih kan, makannya sudah sehat, sudah bergizi, minumnya juga sudah cukup, ya vitaminnya sangat dilengkapi, tapi pikirannya naudzubillah jelek, takut, ya panik, ngeri, ya galau misalkan. Kira-kira gimana itu? Berubah hasilnya. Kenapa? Lihat teman-teman sekalian, metabolisme yang ada di dalam tubuh kita tuh seharusnya, ya kan? Setelah diproses di dalam usus, saripati dikirim ke semuanya ya, yang membutuhkan di seluruh tubuh, seharusnya apa? Normali. Tapi karena ada pikiran yang buruk, apa yang terjadi? Dia memberikan rangsangan. Karena otak, ya, sistem syaraf, yaitu otak, ya, atau yang kita sebut neuro yang terdiri dari otak dan sistem syaraf, itu memberikan respon dia, neuron, rangsangan ke dalam apa? Lambung. Lihat Nabi kalau berpesan, perhatikanlah perut atau lambung kalian. Kenapa? Makanya ada asam lambung. Mulanya dari apa? Pikiran. Teman-teman sekalian, ya, ini kemarin sudah saya coba sounding di kelas parenting, ya. Ada pikiran, ada perasaan. Gabungan dari keduanya disebut zon atau prasangka. Dan Allah sudah memberitahukan kepada kita, ya, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi unsur yang kedua pikiran harus dijaga teman-teman sekalian. Yang ketiga unsurnya yaitu apa? Heart, perasaan hati, kan gitu ya. Nah, harus tenang. Ini dia yang dilatih di kampung hening. Ya, kampung hening Ustazah Siti tadi. Nah, yang keempat ini yang perlu kita hari ini mencoba, nanti 40 hari ke depan kita sharing. Yaitu apa? Spiritual atau ruh. Nah, ini jadi ada 4 teman-teman sekalian. Saya ulang, badan atau body, kemudian mind, kemudian heart, kemudian apa? Spirit atau spiritual. Nah, ini yang keempat ini langsung di tangga apa yang kita gunakan? Ini dia, Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebihnya, boost your immune with Al-Quran. Tuh Allah juga bilang, kan gitu kan? Makanlah kalian halalan thayyibah. Tuh lihat, untuk asupan fisik yang halal dan thayyib, satu kan terpenuhi kan? Kalau pakai hadits qudsi, 2 terpenuhi. Ana inda dzanni abdi bi. Yang ketiga, terpenuhi di Al-Quran juga. Pakai kayak gimana? Al-yauma. Pada hari nanti.
yauma la yanfa'u malun wala banun, nggak bisa bermanfaat harta kalian, anak-anak, keluarga, semua yang kau punya di dunia ini nggak bisa bermanfaat. Illa kecuali mereka mana'atallaha biqalbin salim, yang mereka datang kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang ketiga, heart. Nah, yang keempat gimana? Teman-teman sekalian lihat, ini adalah ruh. Kuli ruhu min amri rabbi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Ruh ini waib, urusannya di sisi Allah yang pegang. Nah, maka dekatkanlah dengan kalamullah, langsung ucapannya Allah. Makanya Nabi contohkan, nanti tuh kita akan bahas juga di WA grupnya. Bagaimana Nabi bilang sunnah-sunnah sebelum tidur. Ya, supaya apa? Mimpinya baik. Kemudian malaikat mendoakan sampai dari tidur sampai bangun lagi. Malaikat mendoakan ampunan. Ada sunnah-sunnah Nabi. Dan ternyata dalam satu penelitian jurnal disebutkan, misteri tidur. Tidur itu Masya Allah, roh itu ya macam-macam. Ada yang di sekelilingnya mimpi jelek-jelek dan sebagainya. Ya, ada yang sedang diganggu jadi macam-macam. Ada yang alhamdulillah tenang dalam tidurnya. Bismika amutu wa ahya. Kemudian apa? Ruhnya dipegang Allah. Makanya mimpinya baik-baik. Masya Allah. Subhanallah. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Jadi ada 4 itu. Saya akan balik ke slide-nya lagi ya. Oke. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah. Baik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Dalam suatu konferensi kedokteran di Kairo, Dr. Ahmad Al-Qadi menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan hati. Ya, teman-teman sekalian, ada yang ingat? Ya. Fadzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'min. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Ada yang ingat? Tatmainnul qulub. Ya. Sesungguhnya zikir Al-Quran itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketahuilah dengan kalian berzikir, baca Al-Quran, tilawah, tadabbur, ya, mendekat sama Al-Quran, mendengarkan, ya, kemudian apa? Tatmainnul qulub, hati kalian jadi tenang. Diteliti ini sama Dr. Ahmad Al-Qadi. Kondisi ini menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Jadi betul konsepnya kampung hening itu kan. Orang dibikin tenang di situ, Masya Allah ya kan. Kemudian fokus kepada diri sendiri gitu ya kan. Kalau ada bagian yang sakit kemudian apa, diajak komunikasi. Kan gitu ya Ustazah Aisyah. Ayo Ustazah siapa? Siti Nur. Ya Ustadz. Oke, seperti itu ya. Jadi ketika tenang, kemudian apa? Ya, imunitas tubuhnya kemudian meningkat karena syarafnya mengalami pengenduran. Habis ini kita bahas. Ahli penyakit jantung dan Direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kedokteran Islam di Amerika itu menyampaikan hal itu setelah riset lapangan. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada 210 pasien secara sukarela dalam 48 kali pengobatan diiringi dengan pembacaan Al-Quran atau dengerin Al-Quran. Hasilnya apa yang terjadi? Ya, ini ada yang muslim, ada yang non-muslim. 77% sampel acak tadi itu mengalami pengenduran saraf yang tegang ketika didengerin Al-Quran. Lalu apa? Menimbulkan ketenangan jiwa. Ini dulu PR-nya. Masya Allah. Wa idza maradtu, kalau kalian sakit kata Allah di dalam Al-Qur'an, itu bisa gugurin, ya, gugurkan dosa-dosa kalian. Wa idza maradtu fahuwa yashfin, siapa yang nyembuhin kalau enggak aku kata Allah. Makanya ketika dibacain Al-Qur'an ingat kan itu kan kalamullah. Ya Allah, indahnya merdunya gitu kan. Kemudian tenang, syarafnya kemudian tidak tegang, apa yang terjadi? Jiwanya tenang, baru kemudian pulih. Nah, istilahnya, habis ini saya akan tampilkan slide lagi. Terjadi 2 hal, 1 reprogramming, 2 rebuilding. Boleh diulang, 1 apa? Satu apa? Setelah jiwa tenang apa? 1 yang terjadi?
Ada yang bisa bantu apa tadi? Rebolding. Reprogramming sama rebolding. Jadi diprogram ulang di dalam diri kita itu dan dibangun ulang. Apa yang dibangun ulang? Habis ini kita lihat. Ketegangan syaraf mampu mengaktifkan, ya kalau berkurangnya tegangan syaraf tadi mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh. Ya baru kemudian pasien itu bisa mulai perlahan-lahan mulai sembuh. Ini bagian dari I'zazul Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya bermanfaat dia jadi penawar buat orang-orang beriman. Jadi kasih sayang Allah itu tanda kan dikasih surat-suratnya kan? Surat-surat Al-Qur'an itu kan kasih sayang Allah ya kan untuk buat kita. Ya, tidak akan menambah dia kecuali orang-orang yang beriman. Kalau orang zalim ya sudah. Ya naudzubillah min dzalik gitu kan. Karena tadi lupa dia kan. Fasikun tadi kan. Dilupain juga sama Allah kan gitu kan. Atau di dalam ayat yang lain disebutkan itu kan mahjuro. Ya, perilaku majura seperti apa? Ya, naudzubillah min dzalik gitu kan. Harusnya kan kita deket-deket sehari itu berapa? Nah, nanti di grup itu akan dibahas mau pilih yang mana. Sehari 100 ayat berarti surat ini yang dibaca ya. Sehari 500 ayat berarti surat ini yang dibaca ya. Mau pilih Fahmi Bisyaukin ya, sehari 1000 ayat ini ya surat-suratnya ya. Teman-teman boleh pilih silahkan. Minimal kata seorang alim ulama itu 100 ayat, teman-teman. Persis kan ketika kita baca Al-Fatihah itu berapa ayat? Tuh, 7. Ya kan, benar kan? Kemudian kita sholat berapa rakaat dalam sehari? 17. 17, tinggal dikalikan. Kan itu udah 100 lebih. Tapi kan itu minimal cuma sholatnya. Itu aja, naudzubillah min dzalik, ada sebagian masih bolong sholatnya. Kan gitu kan? Nah, makanya teman-teman sekalian, itu yang sangat minim. Kalau mau nambah lebih bagus lagi, gimana? Kemarin yang udah saya pesenin. Ya, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin. Sebelum tidur kemudian apa kemarin? As-Sajdah sama Al-Muluk. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ini dia kan ya. Ini tadi sudah saya sebutkan ya. Dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, disebutkan Allah. Nah ini, masuk ke sisi parenting kita ini. Bagaimana rumah kita jangan sampai sepi dari bacaan Al-Quran. Kalau pas capek mungkin didengarkan murotalnya. Kalau pas Alhamdulillah bisa asik berkumpul bersama-sama ngaji bareng-bareng. Ya, supaya apa? Dikasih ketenangan, dikelilingi malaikat, diliputi rahmat, disebut-sebut Allah, nama-nama kita ini di makhluknya Allah yang dekat. Para malaikat disebutin tuh loh, lihat tuh rumah. Nah, ada yang masih ingat? Kalau rumah kita bacain Al-Quran, rumah kita seperti apa? Ada yang masih ingat? Seperti bintang-bintang. Kan nih kita nih kalau malam-malam keluar nih, kita lihat bintang di mana? Di atas. Itulah ibaratnya rumah kita. Kalau rumah dibacakan Al-Quran, para malaikat melihat rumah kita seperti apa? Bintang-bintang. Jadi sama aja teman-teman sekalian. Kita lihat bintang-bintang itu kan bertasbih kepada Allah kan? Sama juga malaikat ngelihat ke rumah-rumah kita nih. Rumah-rumah yang bercahaya seperti bintang-bintang yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman sekalian ya, ini tadi sudah saya baca. Terus, nah sekarang kita lihat fakta. Habis ini kita tanya jawab ya. Insya Allah masih ada waktu. Pengakuan orang-orang yang positif corona juga mengungkapkan bahwa saat mereka sakit mendengarkan informasi tentang corona, kira-kira media dia dengerin semuanya media, oh yang meninggal yang ini dan itu. Kira-kira dia makin panik apa makin tenang? Makin panik. Gimana teman-teman? Makin panik. Panik, makin bingung kan? Berbeda ini yang terjadi di seorang pasien berinisial J dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dilansir dalam Gatra. Disampaikan dia ketika positif, ya, kemudian apa? Diisolasi ya di rumah sakit, ini masih awal-awal dulu ya, di RSUD Sulbar, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Kemudian apa? Dia lakukan aktivitas seperti biasanya, ya sholat, lihat ini ya. Ya sholat, kemudian apa lagi? Membaca Al-Quran atau mengaji. Jadi dia dibersamai dengan Al-Quran setiap harinya tuh. Selain apa? Tetap pola hidup sehat. Apalagi kan di rumah sakit kita tahu kan?
Ya, misalkan dibantu dengan infus, makanannya dan sebagainya kan pasti itu ya, ada bagian gizi tersendiri kan. Nah, dia tidak lupa ini tambahkan sholat di waktu sebagai apa? Perintah dari Allah, wasta'inu, wahai kalian mintalah kepada Allah tadi kan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi kan, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dia. Ya ini ya udahlah, ini menggugurkan dosa-dosaku ya Allah. Wa idza maradtu, engkau yang berikan sakit, fa huwa yashfin, dan engkau yang menyembuhkan. Kemudian apa? Dia tetap salat ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa? Karena salat itu dan sabar itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Nah, lihat khashiin, khusyuk, tenang. Ya, sabar dan salat itu perilaku orang yang khusyuk. Ya, wa inna ma'as sabirin. Ya, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Teman-teman sekalian, dia lakukan kayak gitu, apa yang terjadi? Ya, teman-teman sekalian. Ya. Nih, menyatakan bahwa hasil labnya itu negatif dan tidak positif lagi. Jadi dia lebih cepat gitu ya. Sama, misalkan ada 5 orang kayak tadi itu kan, ada 210 orang gitu ya kan. Ternyata 77%-nya lebih cepat penyembuhannya. Itu jadi teman-teman sekalian, ikhtiar tetap kita lakukan sebagai bentuk ibadah. Kita dekat kepada Al-Quran itu sebagai apa? Mempercepat akselerasi kan gitu kan. Itu kan faktor God factor, ya faktor X-nya yang mendorong kan gitu kan. Ya, itu kan bagian dari apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, ikhtiar seperti biasa tuh protokolnya dan juga apa? Tambahan. Maka jangan salah teman-teman sekalian, ada sama-sama orang jualan, ya, mungkin sama beda merek, jualannya sama busana. Yang satu biasa-biasa aja, yang satu kok bisa Masya Allah berkahnya luar biasa berlimpah. Ternyata dia punya amalan khusus. Apa di antaranya? Amalan yang mendekatkan kepada Allah. Apa misalnya? Sedekah subuh. Dan sebagainya. Ini sama juga. Sama-sama isolasi. Kok biasa dia cepat? Dengan izin Allah. Karena dia makin mendekat kepada Allah. Ya, ana inda dhanni abdi bi, prasangkanya dijaga. Ya Allah, cepat ya Allah biar aku cepat bisa berdakwah lagi ya Allah, biar cepat aku ketemu dengan keluarga lagi. Terus dia berharap. Dan kenapa? Karena dia la ilaha illallah, la mu'tasim illallah, la mu'dhama illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang kuagungkan, tidak ada yang kutakuti, tidak ada yang aku mengagungkan kecuali Engkau ya Allah. Teman-teman sekalian, ya itu sedikit sore hari ini ya yang bisa saya bagi ya. Silahkan kalau ada pertanyaan ya. Saya sambil sapa ya. Yang baru Ustadz Khalidi nih baru ya. Beberapa teman-teman tadi yang sudah bergabung mohon izin karena ada uzur ya. Insya Allah rekamannya nanti kita akan sharekan di grup parenting maupun di grup yang Boost Your Immune with Al-Quran. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini pembuka ya untuk kelas Boost Your Iman with Al-Quran. Nanti kelanjutannya ya saya akan share insya Allah ba'da isya insya Allah. Atau malam saya akan sharekan. Setiap hari nanti kita akan berikan tadi ya sharing-sharingnya, amalan-amalannya maupun info-info yang positifnya gitu ya. Untuk apa? Meningkatkan imun. Sampai dengan di akhir 40 hari supaya tadi the power of habit ya, punya kebiasaan. Kebiasaan yang seperti apa? Yang baik. Yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam satu bukunya dia itu dokter terbaik bagi dirinya sendiri. Kenapa? Tadi ya memakai panduan dari Al-Quran. Kalau suruh makan yang halal dan thayyib. Kalau suruh berobat itu kan seperti ini, ditata pikirannya kayak gitu kan, itu bagian dari ikhtiar yang kemudian apa? Nah, lihat wa idza maratu fahuwa yashfin. Selalu ketauhidannya dijaga dan interaksinya kepada Allah kita nih ya dengan wasilah apa? Al-Qur'an. Kenapa? Karena itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian dengannya lah Masya Allah ya takluk kan. Bagaimana sahabat-sahabat dibentuk dengan Al-Quran, lalu mereka bisa menaklukkan dunia. Dan ini yang dimotivasikan, ini yang terakhir ya, yang ini dimotivasikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang mungkin sebagian sudah hafal itu kan,
Qala sahabiyul jalil, berkata sahabat yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, ya, qala sahabiyul jalil Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Nggih, silakan Ustazah nanti lihat di rekamannya. Ya. Itu kan? Kemudian apa? Ya, astagfirullah. Man arada al-ilma falyushawwiril Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Siapa kalian yang mau mendapatkan petunjuk ilmu ya untuk panduan kehidupan hari ini dan yang akan datang, pakailah Al-Qur'an, lakukanlah tadabbur. Yang mau hebat, mau sukses dunia itu kan, fa alaihi bi ilmin, mau sukses di akhirat fa alaihi bi ilmin, ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ilmu diangkat, dimuliakan. Al-Quran ujungnya, benang merahnya. Jadi itu teman-teman sekalian, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke forum, kalau ada yang tanya silahkan. Terima kasih. Monggo Ustaz Khalidi, kemudian Pak Halking, Ustazah Putri, Ustazah Siti Nurhalaisari. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Baik, saya mencoba menjawab. Di kolom chat sudah ada pertanyaan ini dari Pak Halking ya. Pertanyaan tentang apa perbedaan secara mudah tentang hati, roh, dan jiwa. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, kami mencoba merujuk beberapa literatur ya. Ada beberapa pendapat-pendapat ya seperti itu tentang konsep batin ya atau ruhani ya, kemudian atau jiwa. Nah, kalau kita lihat ya yang familiar misalkan di dalam lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, kalau kita lihat itu jiwa yang dimaksud itu termasuk di dalamnya ruh. Itu teman-teman sekalian. Nah, itu ruh, termasuk ruh di dalamnya. Nah, kalau hati itu heart, kolbun, gitu ya. Itu juga faktor yang mendukung untuk apa? Untuk seseorang punya kepribadian. Nah, jadi perbedaan ya untuk bisa membedakan dengan mudah bagaimana ruh, hati ya dan kemudian apa? Jiwa. Jadi gini teman-teman sekalian. Jiwa itu ibaratnya keutuhan, satu keutuhan. Ya, satu keutuhan di dalam diri kita, gitu ya. Jiwanya gitu kan, bangunlah jiwanya. Itu maksudnya apa? Dirinya secara utuh, kepribadian secara utuh. Ya. Kalau ruh tadi itu kulir ruhu. Nah, itu kan orang yang naja itu ruhnya. Tidur itu kan ruhnya min amri rabbi, dipegang oleh Allah. Itu dia ruh. Nah, kemudian hati seperti apa kalau hati? Perasaan. Nah, itu kalau di dalam kajian LSQ itu yang kita bedakan mudahnya seperti itu. Contohnya seperti apa? Gini misalkan. Ya, kita lagi ini PPKM nih kan, PPKM darurat. Kemudian pikiran kan, waduh, ini besok nih sulit lagi nih cari uangnya nih. Satu pikiran kan. Kemudian perasaan gimana? Begitu kerja atau berdagang ternyata benar menurun omsetnya, perasaannya. Tuh kan, kayak gini kan jadinya bener kan. Nah, perasaannya sedih gitu kan. Itu perasaan, itu hati. Ya, itu urusan hati. Nah, makanya teman-teman sekalian, Nabi itu bilang, ya, di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Itu namanya apa? Hati. Kalau dia baik, baiklah dia. Nah, makanya ada satu doa. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Jangan sampai diri kita itu punya ghil. Ya, perasaan iri, hati, dengki, ya kan, nggak enak sama saudara muslimnya yang lain. Masya Allah. Nabi ajarkan doa itu. Ya, dan tadi kan seperti itu ya. Illa mana'atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Bahkan dalam satu cerita ini sudah saya upload di YouTube ya. Ada seorang sahabat yang setiap Nabi taklim gitu kan, ya bukan setiap, mohon maaf, beberapa kali gitu ya. Nabi bilang sebentar lagi akan datang ahli surga. Ternyata ya ada sahabat yang penasaran lalu ngecek 3 hari nginep.
ternyata tidak ada amalan yang istimewa. Lalu dia ceritakan amalan yang istimewa yang dia orang lain nggak kelihatan itu, ya bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan, tapi yaitu menjaga hati. Dan ini kami coba menjadikan tagline di NLSQ, menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Ya, menata pikiran, mensyukuri nikmat kehidupan. Jadi teman-teman sekalian, contoh dari hati apa? Rasa syukurnya. Syukur itu hati. Nah, dengan cara apa? Naikkan ruhiyah, tingkatkan. Kalau ruhiyah itu urusannya dengan zikir. Nah, ruhani itu ruh, zikir. Ya, makanya zikir kan subhanallah bihamdi 100 kali. Ya, tadi sholawat termasuk bagian dari zikir. Ya, astagfirullah wa atubu ilaik. Atau menjelang maghrib seperti ini, kalau di NLSQ kita pesankan. Ya, para habaib, para ulama kita itu pesan. Supaya saat kita nggak terjangkiti penyakit hati, sebelum maghrib baca 27 kali. Berapa kali? Berapa kali? 27 kali. Doanya kayak gimana? Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Silakan boleh diulang. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya. Astaghfirullah. Nggih, nanti saya akan share, nggih. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Jadi 27 kali. Bukan kita minta ampun buat diri kita, tapi menjelang maghrib kita minta ampun buat saudara kaum mukminin, mukminat. Kenapa? Ini yang kemudian membersihkan hati kita dari perasaan iri dan dengki. Ini yang dilakukan oleh Allahu yarham Syekh Astaghfirullahaladzim Asy-Sya'rawi, ya, para alim, seorang ahli tafsir, ya, ulama tafsir, ulama Quran. Beliau apa? Ketika disanjung-sanjung sama pengikutnya, apa yang dilakukan beliau? Masuk ke dalam masjid, membersihkan kamar mandi. Ya, untuk apa? Ta'zim kepada umat. Di antaranya itu supaya tadi menghilangkan hati yang tadi itu, ya, yang ada kibernya, ada sombongnya, naudzubillah dari seperti itu. Jadi ruh itu, ya, ruh atau roh itu dipegang oleh Allah untuk kita tingkatkan mendekatnya dengan cara apa? Dekatlah Allah dengan cara zikir. Ya, kalau hati tadi bersyukur, sabar, itu bagian juga hati. Kemudian kalau yang satu lagi tadi, mohon maaf, hati, roh, kemudian jiwa. Kalau jiwa itu lebih menyeluruh, ya, satu kepribadian, satu keutuhan, ya, dia perpaduan antara pikiran, perasaan, ruhnya, ya. Makanya kan, wahai jiwa-jiwa yang ya ayuhan nafsul mutmainnah. Jadi kalau jiwa itu dipanggilnya dengan istilah apa? Nafsun. Ya, kalau hati apa? Kolbun. Kalau roh, ya ruh. Kuli ruhu min amri rabbi illa man atallah biqalbin salim, kolbun. Kalau kemudian mohon maaf, astagfirullah. Jiwa apa jiwa? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Fahimtum? Ya, alhamdulillah ya, bisa dipahami ya. Nah, maka teman-teman sekalian, ini semua ada unsur di dalam tubuh kita. Dan ini potensi yang perlu kita besarkan. Eman sekali ya, hatinya naudzubillah dari terkotori, ya. Kemudian ruhnya juga tidak dekat dengan Allah. Kemudian jiwanya juga jiwa yang tidak tenang, naudzubillah dzalik. Makanya kita tingkatkan, jiwanya ditenangkan, ruhnya ditinggikan, ya, dengan interaksi kepada Al-Quran dan zikir kepada Allah. Kemudian astagfirullah, hatinya dibersihkan dari perasaan-perasaan. Mohon izin karena ini sudah sebentar lagi sepertinya maghrib, ya. Mungkin ada yang lain, silakan by WA, kita tutup nggih, mohon maaf nggih. Seperti biasanya sebelum taklim ditutup, kita berdoa dulu. Nah, ini juga bagian dari doa untuk hati, roh dan jiwa kita. Yaitu doanya gini, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, berikanlah cintamu. Wa hubba may yuhibbuka, dan berikanlah orang yang mencintaimu itu cinta kepada kami. Wal amala, dan kami bisa beramal sekemampuan kami walaupun itu kecil, alladzi, yang itu bisa yuballighuni, menyampaikan kami hubbaka, kepada cintamu. Lalu kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.